Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ran Mustafa Jarani dengan NIM 2408169 dari Pendidikan Teknik Mesin A. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar termodinamika. Presentasi ini akan membahas konsep dasar termodinamika. Kita akan menjelajahi prinsip-prinsip yang mengatur energi dan interaksinya. Pemahaman termodinamika sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan teknik. Tujuan tujuan kita mempelajari konsep dasar termodinamika adalah untuk memahami definisi termodinamika, kedua dan mengetahui hukum-hukum dasar, yang ketiga mengenali aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apa itu termodinamika? Definisi termodinamika adalah studi tentang hubungan antara panas dan bentuk energi lainnya. Ini membahas bagaimana energi diubah dan ditransfer. Ruang lingkup termodinamika meliputi sistem makroskopis seperti mesin dan alam semesta. Ini adalah dasar bagi banyak disiplin ilmu fisika dan teknik. Sistem termodinamika terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sistem terbuka. Sistem terbuka adalah pertukaran massa dan energi dengan lingkungan. Contoh, air mendidih dalam panci terbuka. Yang kedua ada sistem tertutup. Sistem tertutup adalah pertukaran energi, tetapi tidak ada massa. Contoh, kopi dalam termos tertutup. Yang ketiga ada sistem terisolasi, yang mana tidak ada pertukaran massa atau energi. Contoh, termos ideal yang sempurna. Sifat-sifat termodinamika dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tekanan. Tekanan adalah gaya persatuan luas pada suatu permukaan, penting dalam gas dan cairan. Yang kedua ada volume. Volume adalah ruang yang meliputi oleh suatu zat. Ini berubah dengan suhu dan tekanan. Yang ketiga ada temperatur. Temperatur adalah ukuran energi kinetik rata-rata partikel, menentukan arah aliran panas. Proses-proses termodinamika ada empat. Yang pertama ada isotermal. Isotermal adalah proses atau keadaan di mana suhu suatu sistem tetap konstan. Yang kedua ada isobarik, proses termodinamika yang terjadi pada tekanan konstan. Yang keempat ada isohorik, yang mana proses termodinamika yang sistemnya berada pada volume konstan. Yang keempat ada adiabatik. Adiabatik adalah proses atau keadaan yang terjadi tanpa adanya pertukaran panas antara sistem dengan lingkungannya. Dengan kata lain, dalam proses adiabatik tidak ada energi yang masuk atau keluar dari sistem dalam bentuk panas. Bagaimana sebuah termometer bekerja? Bagaimana dia bisa mengukur suhu benda di sekitarnya? Kenapa ketika suhu panas dia menunjuk angka lebih tinggi dan ketika suhu dingin menunjuk angka lebih rendah? Untuk menjawabnya, kita memerlukan sebuah konsep tentang salah satu hukum fundamental di alam, yaitu hukum ke-0 termodinamika. Ada 4 macam hukum termodinamika. Sebenarnya, hukum ke-0 ditemukan belakangan, yaitu hukum keempat, tetapi karena sifatnya yang sangat fundamental, bahkan lebih fundamental dari 3 hukum lainnya, maka ditaruhlah dia menjadi hukum ke-0 termodinamika. Hukum ke-0 termodinamika berbunyi, jika benda A bersuhu sama dengan benda B, kemudian benda B bersuhu sama dengan benda C, maka benda A bersuhu sama dengan benda C. Akan tetapi, jika benda A dan benda B suhunya tidak sama, misalnya suhu A lebih tinggi daripada suhu benda B, maka akan terjadi aliran kalor dari A ke B. Dan aliran kalor akan berhenti ketika kedua benda telah bersuhu sama. Begitulah termometer bekerja. Misal badan kita bersuhu 37 derajat. Misal angka awal yang ditunjuk termometer adalah 15 derajat. Karena tubuh kita lebih panas dari termometer, maka saat termometer kita tempelkan ke badan kita selama beberapa saat, akan terjadi aliran kalor dari badan kita ke termometer yang menyebabkan pemuaian raksa di dalam termometer, sehingga suhu termometer menjadi naik hingga suhunya sama dengan suhu tubuh kita. Ketika
suhunya sudah sama, maka aliran kalor akan berhenti. Dan angka yang ditunjuk oleh termometer sudah sesuai dengan suhu badan kita, sesuai dengan hukum ke-0 termodinamika. Silakan tinggalkan di kolom komentar jika kalian ingin saya membahas aplikasi dari hukum fisika lainnya di kehidupan sehari-hari. Hukum pertama termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara energi panas, kerja, suhu, dan energi. Secara umum, termodinamika membahas perpindahan energi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu bentuk ke bentuk lain. Rumusnya ada delta U sama dengan Q sama dengan W. Keterangannya adalah delta U sebagai perubahan energi dalam, Q sebagai kalor masuk, dan W sebagai usaha keluar dari sistem. Hukum 2 dan 3 termodinamika adalah yang pertama ada hukum 2. Hukum 2 termodinamika menetapkan pembatasan terhadap perubahan energi dan mengungkap sifat alami aliran kalor antara objek dan sistem. Bunyi hukum termodinamika kedua yaitu kalor akan mengalir secara alami atau spontan dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah. Hukum ketiga termodinamika. Sebagai hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa entropi suatu sistem akan mendekati nilai minimum saat suhu mendekati nol mutlak, 0 Kelvin atau minus 273,15 derajat Celcius. Ini berarti pada suhu nol mutlak, suatu sistem akan berada dalam keadaan energi terendah dan tidak ada lagi kemungkinan variasi atau kekacauan dalam strukturnya. Besaran penting dalam termodinamika ada 4. Yang pertama ada kalor atau Q. Kalor adalah energi yang ditransfer antara sistem dan lingkungan karena perbedaan suhu. Satuan standar kalor adalah joule. Kedua ada usaha atau W. Usaha adalah energi yang ditransfer antara sistem dan lingkungan tetapi tidak bersifat kalor. Kerja dapat dilakukan oleh sistem atau pada sistem, tergantung pada apakah sistem memuai atau mengalami kompresi. Yang ketiga ada energi dalam atau U. Energi dalam adalah total energi yang disimpan dalam sistem. Energi dalam mencakup energi kinetik dan energi potensial molekul-molekul dalam sistem. Yang keempat ada suhu atau T. Suhu adalah ukuran rata-rata energi kinetik molekul-molekul dalam sistem. Suhu menunjukkan seberapa panas atau dingin suatu benda. Kesimpulannya adalah yang pertama, termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hubungan antara panas, kerja, dan energi dalam suatu sistem. Yang kedua, terdapat 4 hukum utama termasuk hukum ke-0 yang mengatur bagaimana energi berpindah dan berubah bentuk. Yang ketiga, ada konsep sistem dan lingkungan penting untuk memahami batas dan interaksi energi. Yang keempat, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa berpindah atau berubah bentuk sesuai dengan hukum pertama termodinamika. Yang kelima ada entropi atau tingkat ketidakteraturan cenderung meningkat dalam proses alami. Itu termasuk hukum kedua termodinamika. Yang keenam, termodinamika sangat penting dalam teknik, mesin kalor, industri, dan bahkan biologi. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.